Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Hari ini saya berkunjung ke Kota Metro, salah satu kota di Provinsi Lampung. Perkembangan Islam di kota ini cukup pesat. Bahkan di pusat kota berdiri sebuah masjid yang megah. Masjid yang merupakan ikon dari kota ini sebagai lambang kereligiusan masyarakatnya. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama Islam sebagai media Islamisasi di berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya pondok pesantren yang saya sambangi kali ini. Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Metro, salah satu pondok tahfiz besar di Lampung, yang turut andil dalam memberikan ilmu pengetahuan agama Islam bagi generasi masa depan. Pondok Pesantren At-Tanwir terbagi menjadi 3 kampus, yaitu Kampus 1 yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 1 Mulyosari Metro Barat, Kampus 2 di Jalan Ahmad Dahlan Imo Puro Metro Pusat, dan Kampus 3 berada di Jalan Maijen Suprapto Margoda di Metro Selatan. Pondok Pesantren At-Tanwir memiliki kurang lebih 450 santri dengan jenjang pendidikan berupa SMP, SMA, dan mahasiswa. Berdirinya Pondok Pesantren At-Tanwir diharapkan dapat membawa pencerahan bagi generasi penerus Islam masa depan serta melahirkan kader-kader penghafal Al-Quran dengan target lulusan hafal 30 juz. Kali ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Sujiono selaku Direktur dari Pondok Pesantren At-Tanwir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sudah berkeliling melihat situasi dan juga keberagaman dari Pondok Pesantren At-Tanwir ini. Tapi sebelumnya nih Pak, ini kan terbagi menjadi 3 pondok pesantren dari At-Tanwir ini sendiri. Seperti apa sejarah berdirinya 3 pondok pesantren At-Tanwir ini, Pak? Bahwa At-Tanwir ini hadir dalam rangka untuk merespon kondisi umat dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Maka hadirnya ini dalam rangka untuk mencerahkan, tidak hanya sekedar mencerahkan hati, tapi juga mencerahkan pemikiran, dan juga mencerahkan gerak dan juga amal, terutama adalah gerakan keumatan dan kebangsaan. Maka di tahun 2016 kita mencoba meningkatkan untuk pondok tingkat mahasiswa, sehingganya yang awalnya pondok ini bernama Pondok Mahat Ali, lalu karena ada tuntutan yang begitu rupa, maka akhirnya kita berubah menjadi Pondok At-Tanwir agar bisa membawa tidak hanya jenjang mahasiswa tapi juga jenjang SMP dan SMA. Saya yakin kita pondok ini bagaimana At-Tanwir ini bisa melintasi zaman untuk menuju peradaban utama. Baik. Ini artinya apa? At-Tanwir harus terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas. Yang kedua, tidak hanya sekedar mempelajari ilmu agama, tidak sekedar tahfidz Quran, tapi bagaimana menguasai kaidah dan sains. Maka untuk program yang di jenjang SMA itu kita lebih memilih dengan konsep Trenta Sains, pondok pesantren, tahfidz dan sains. Sementara kalau mahasiswa itu tersebar di berbagai program studi di berbagai fakultas Universitas Muhammadiyah Metro.
Baik, Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. informasinya. Nanti kita bakal lihat seperti apa keberagaman lain nih dari ketiga kampus ataupun dari tenda besar bernama Pondok Pesantren At-Tanwir. Terima kasih Bapak, Terima sehat kasih selalu atas Bapak. semuanya. Oke. Pondok Pesantren At-Tanwir didukung dengan fasilitas yang lengkap. Asrama dan proses pembelajaran santri putra dan santri putri pun terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu kelebihan dari Pondok Pesantren At-Tanwir yaitu program pembelajaran tahfiz. Pondok pesantren menargetkan para santrinya mampu menghafal 30 juz ketika lulus nanti. Didukung dengan tenaga pendidik dan pengasuh profesional. Lulusan Pondok Pesantren At-Tanwir lulus minimal hafal 15 juz. Para santri dilatih untuk hafalan Al-Quran mulai dari 1 halaman setiap malam. Kemudian hasil dari hafalan akan disetorkan keesokan harinya. Hafalan dilanjutkan sampai dengan 1 juz dengan dilakukan ujian. Dalam kegiatan pembelajaran tahfiz, 1 tenaga pendidik fokus pada 10 santri, dengan harapan para santri lebih terarah dan terorganisir, sehingga proses menghafal Al-Quran akan lebih mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini adalah kegiatan marhalah, yaitu ujian 5 juz sekali duduk. Untuk menjadi seorang hafiz Quran, para santri harus melewati tahapan-tahapan mulai dari menghafal 1 lembar, 1 juz, 5 juz, sampai ke tahap akhir 30 juz. Memang tidak mudah, namun ganjaran yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran adalah syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, serta akan memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang harus masuk neraka." Masya Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Salah satu program unggulan yang ada di Pondok Pesantren At-Tanwir ialah Tahfizul Quran. Kebetulan sekali saat ini saya bersama dengan Bapak Hiban selaku Kepala Tahfizul Quran yang ada di Pondok Pesantren ini. Sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini yang saya tahu adalah Pondok Pesantren At-Tanwir itu menargetkan kepada santri dan juga santriwatinya untuk dapat menghafal Al-Quran itu minimal 15 juz. Tentu itu tidak menjadi proses yang sangat mudah untuk menghafal Al-Quran. Ini seperti apa metode pembelajarannya dari Tahfizul Quran sendiri agar para santrinya ini bisa lebih tenang, lebih luas, lebih mudah untuk menghafal Al-Quran, Pak? Baik, alhamdulillah pesantren ini dengan jumlah murid kurang lebih 500. Ada tenaga Quran khusus putra sebanyak 19 orang. Kemudian untuk putri sebanyak 24 orang. Baik. Dan mayoritas hafal 30 juz sebanyak 15 orang dan sisanya 20 juz ke atas. Kita di dalam program ini membuat buku panduan untuk menganalisa dan mencatat hasil perolehan hafalan santri itu sendiri. Sehingga setiap lembar dia hafalan, dia catat nilainya apa gitu. Setiap guru nanti beri penilaian di situ. Setelah selesai 1 juz sebanyak 10 lembar, setiap 1 juz Quran standar menghafal itu 20 halaman atau 10 lembar, maka setiap santri wajib menyetorkan sebanyak 1 juz utuh. 1 juz Satu utuh. juz utuh tanpa kesalahan yang begitu banyak. Kita toleransi minimal maksimal 5 kesalahan. 5 kesalahan, 5 kesalahan untuk dalam 1 1 juz. juz. Iya. Luar biasa. Selain itu, ujian mereka untuk memperkuat hafalannya
mereka ujian terbuka. Ujian terbuka itu adalah ada terbuka 10 juz sekali duduk, ada terbuka 15 juz, ada terbuka 20 juz, dan terbuka 30 juz. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu semuanya. Luar biasa. Terima Ya, kasih sama-sama. Bapak. Semoga di setelah ini makin banyak orang-orang lain atau masyarakat lain nih yang ingin terus menghafal Al-Quran. Juga diberikan kesemangatan untuk para santri juga santriwati menghafal Al-Quran. Terima kasih Bapak Terima kasih, Hiban. sama-sama, ya.